Ini kita berulang kali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang banyaknya musibah, tentang banyaknya bencana yang sebagai orang yang beriman tentunya kita mempunyai pandangan tersendiri terhadapnya. Sebagaimana umat agama lain mempunyai pandangan dalam menyikapi segala sesuatu. Ada orang-orang sekuler, ada orang-orang liberal, ada orang-orang komunis dan lain sebagainya. Mereka mempunyai pandangan dalam melihat sesuatu permasalahan. Begitupun kita sebagai orang yang beriman, kita pun mempunyai sudut pandang tersendiri ketika menyikapi beragam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Tentunya dalam hal ini pun terkait dengan musibah, terkait dengan bencana, terkait dengan malapetaka yang akhir-akhir ini menimpa negeri Indonesia. Dalam sudut pandang orang yang beriman, maka dia pasti meyakini bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa manusia kecuali itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sekedar mengizinkan. Allah tidak mendatangkan musibah, Allah tidak mendatangkan bencana, mendatangkan malapetaka. Hanya saja Allah hanya mengizinkan semuanya itu terjadi menimpa manusia. Pada hakikatnya yang marah itu bukan Allah. Yang marah kalau kita lihat bagaimana hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya di sana dikatakan tidaklah setiap hari itu kecuali lautan minta berulang kali kepada Allah hendak menenggelamkan manusia. Dalam hadis lain dikatakan bukan hanya lautan, gunung pun mereka meminta izin berulang kali untuk menghancurkan manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah muak dengan tingkah pola manusia. Setiap hari ikannya diambil, setiap hari minyaknya diambil, setiap hari batu baranya diambil, setiap hari semua yang terkandung di dalamnya diambil. Akan tetapi banyak di antara manusia yang mengambil itu semua tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya laut bisa ngomong, kalau misalnya gunung bisa ngomong, mereka itu sudah tidak terima dengan manusia. Isunlih setiap jinak, setiap hari diinjak-injak, setiap hari diambil apa yang ada pada diri kami oleh manusia. Tapi manusianya durhaka kepada Allah, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Saya sudah tidak terima betulnya. Mereka berulang kali meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia, untuk menenggelamkan semua apa yang ada di dalamnya. Maka disinilah untungnya waqafallahu azza wa jalla. Allah belum mengizinkan semuanya, dicegah oleh Allah. Kalau bahasa orang Cirebon sih sabar engkau mani beli disuruh wis beli terima ya Allah. Iya sabar. Saking sayangnya Allah kepada manusia, sampai saat ini Allah belum mengizinkan semuanya itu terjadi, melainkan hanya beberapa tempat saja yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan laut kejawanan pun sama, Pak. Tidak menutup kemungkinan laut Cirebon pun sama, laut yang ada di pantai utara pun sama. Mereka muak sudah melihat tingkah pola manusia. Di sepanjang jalur Pantura banyak remang-remang, di Cangkingan, di Kaliwaru, di Kedondong. Ustadz tahu, dia sering survei kan. Mereka sudah muak sebetulnya melihat tingkah pola manusia.
Kenapa? Karena manusianya banyak yang durhaka. Tapi kenapa Ustadz sampai sekarang kayaknya Cirebon masih aman-aman saja? Kalau kita lihat Cirebon itu secara geografis dekat dengan laut, secara geografis juga bukan hanya dekat dengan laut, dekat juga dengan gunung. Sebelah utara dekat dengan laut Jawa, sebelah selatan dekat dengan gunung Ciremai. Kalau logika manusia, ini Cirebon gampang dihancurkan. Kalau misalnya lari ke gunung, gunungnya meletus. Lari ke laut, lautnya tsunami. Keder balik ke ceritanya. Pengen melaju-melaju bendi. Mau lari-lari kemana? Mereka sebetulnya sudah muak melihat banyak manusia yang sudah durhaka kepada Allah, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya Allah belum mengizinkan itu terjadi. Makanya di sini sudut pandang orang beriman terkait musibah, kita harus meyakini ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.